Baik, bertemu kembali di perkuliahan online. Ini merupakan pertemuan yang ke-12. Materinya adalah input output. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa CPU itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama itu ada CPU, ada memori utama, dan elemen yang terpenting yang ketiga sistem komputer adalah modul input output. Modul input output ini memiliki dua buah fungsi utama. Yang pertama itu sebagai interface ke CPU dan memori via bus system atau switch sentral. Yang kedua itu sebagai interface ke sebuah atau lebih perangkat peripheral dengan menggunakan link data tertentu. Terkait dengan perangkat eksternal, itu sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output. Operasi input output diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk pertukaran data di antara lingkungan luar dengan komputer. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul input output. Perangkat eksternal yang dihubungkan modul I/O seringkali disebut dengan perangkat peripheral. Perangkat eksternal dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu yang ada yang namanya human readable. Ini cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer. Yang kedua itu machine readable. Itu cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan. Terus yang ketiga communication. Itu cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Di layar sudah disajikan sebuah bagan terkait dengan perangkat eksternal. Nah, dapat dijelaskan bahwa interface ke modul input output adalah dalam bentuk sinyal-sinyal kontrol, status, dan data. Data berbentuk sekumpulan bit untuk dikirimkan ke modul input output atau diterima dari modul input output. Contoh sinyal menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan perangkat seperti mengirimkan data ke modul input output atau menerima data dari modul input output. Sinyal status menandai yang namanya suatu perangkat, misalnya ready atau not ready, untuk menunjukkan kesiapan perangkat untuk mengirimkan suatu data. Terus control logic itu berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul input output. Terus transducer itu mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain selama berlangsungnya output, dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik selama berlangsungnya input. Umumnya suatu buffer itu dikaitkan dengan transducer untuk menampung sementara data yang ditransfer di antara modul input output dan dunia luar. Modul input output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat eksternal atau lebih, dan untuk pertukaran data antara perangkat tersebut dengan memori utama atau register-register CPU. Nah, beberapa fungsi modul input output itu dapat dikategorikan menjadi 5. Itu yang pertama itu sebagai kontrol dan timing. Terus yang kedua sebagai komunikasi CPU. Ketiga sebagai komunikasi perangkat. Keempat sebagai data buffering, dan terakhir sebagai deteksi error. Dalam periode waktu tertentu, itu CPU dapat berkomunikasi dengan satu buah atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu, tergantung pada program kebutuhan input output. Sumber daya internal, dalam hal ini memori utama dan sistem bus, itu harus dipakai bersama-sama oleh sejumlah aktivitas
termasuk diantaranya adalah input-output data. Untuk mengkoordinasikan arus lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat internal, fungsi input-output meliputi persyaratan, kontrol, dan timing. Kontrol pemindahan data dari sebuah perangkat eksternal ke CPU dapat meliputi langkah-langkah. Yang pertama itu CPU meminta modul input-output untuk memeriksa status perangkat yang terhubung. Modul input-output itu memberikan jawaban tentang suatu perangkat. Bila perangkat sedang beroperasi dan berada dalam keadaan siap untuk mengirimkan data, maka CPU meminta pemindahan data dengan menggunakan perintah tertentu ke modul input-output. Modul input-output akan memperoleh unit data dari perangkat eksternal. Data akan dipindahkan dari modul input-output ke CPU. Modul input-output harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dengan CPU dan perangkat eksternal. Komunikasi CPU itu meliputi yang pertama itu command decoding. Modul I/O menerima perintah dari CPU. Terus yang kedua data. Data dipertukarkan antara CPU dengan modul input-output melalui bus data. Terus yang ketiga itu ada namanya status reporting, itu karena peripheral sangat lambat, maka status modul I/O perlu diketahui. Pelaporannya itu dengan sinyal status, yaitu busy atau no, dan ready. Terus yang keempat itu berkaitan address recognition. Itu seperti halnya Word, itu memiliki alamat. Demikian pula dengan perangkat input-output. Modul input-output itu harus mengetahui address unit seluruh peripheral yang dikontrolnya. Modul input-output harus mampu membentuk komunikasi perangkat. Komunikasi ini meliputi perintah, informasi status, dan data. Tugas utama modul input-output adalah data buffering. Kelajuan transfer data ke main memori dan dari main memori atau CPU cukup tinggi. Kelajuan untuk perangkat peripheral lambat. Data yang berasal dari main memory dikirimkan ke modul input-output dengan bus yang sangat cepat. Data dibufferkan, kemudian dikirimkan ke perangkat peripheral. Pada arah kebalikannya, pembufferan data tidak secepat sebelumnya. Dengan demikian, modul input-output harus mampu beroperasi dengan kecepatan perangkat dan memori. Terakhir, modul input-output harus bertanggung jawab atas error detection dan pelaporan tentang kejadian error terhadap CPU. Misalnya, pemberitahuan tentang terjadinya kertas menggulung pada sebuah perangkat peripheral misalnya. Kemudian di layar juga sudah ditampilkan suatu gambar tentang struktur modul input-output. Nah, adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah yang pertama itu modul dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran sinyal. Misalnya saluran bus system. Data yang dipindahkan ke modul dan dari modul dibufferkan dalam sebuah register data atau lebih. Logik pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sebuah saluran kontrol. Saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul input-output. Beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul input-output, misalnya untuk sinyal status. Modul juga dapat mengetahui
dan menghasilkan alamat-alamat yang berkaitan dengan perangkat yang dikontrolnya. Setiap modul input-output memiliki alamat yang unik. Apabila modul input-output mengontrol lebih dari sebuah periferal, maka terdapat sekumpulan alamat yang unik. Modul input-output terdiri dari logic yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output. Itu yang pertama itu input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dengan modul input-output. Kemudian CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, termasuk itu status perangkat pengindera, pengiriman perintah pembacaan atau penulisan, dan pemindahan data. Ketika CPU mengeluarkan perintah ke modul input-output, maka CPU harus menunggu sampai operasi input-output itu selesai. Terus yang kedua, interrupt driven input-output. CPU mengeluarkan perintah input-output ke modul dan kemudian mengerjakan pekerjaan lainnya. Modul input-output akan menginterupsi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. CPU akan mengeksekusi pengiriman data seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Terus teknik yang ketiga itu terkait dengan Direct Memory Access atau yang dikenal dengan DMA. Ketika data bervolume besar itu akan dipindahkan. Nah, perpindahan ini teknik yang lebih efisien yaitu dengan cara Direct Memory Access atau DMA. DMA ini meliputi modul-modul tambahan pada bus system. Modul DMA mampu menirukan CPU, bahkan mengambil alih kontrol sistem dari CPU. Cara kerja DMA ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah ke modul DMA. Dengan mengirimkan ke modul DMA informasi berikut ini, read atau write yang diminta, alamat perangkat input-output yang dilibatkan lebih awal dalam memori untuk membaca atau menulis. Kemudian CPU melanjutkan pekerjaan lainnya. CPU ini telah mendelegasikan operasi input-output kepada modul DMA. Dan modul itu akan menjalankan tugasnya. Modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori atau dari memori tanpa harus melalui CPU. Ketika pemindahan ini telah selesai, modul DMA akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU, sehingga CPU hanya akan dilibatkan apabila awal dan akhir pemindahan saja. Perintah input output. Nah, itu terdiri dari beberapa perintah. Yang pertama itu perintah kontrol. Nah, perintah kontrol ini mengaktifasi periferal dan memberitahunya tentang tugas yang harus dilaksanakannya. Yang kedua itu perintah tes. Nah, perintah tes ini untuk menguji bermacam-macam kondisi status yang berkaitan dengan modul input-output dan perangkat periferalnya. Kemudian yang ketiga perintah read itu
mengakibatkan modul input output akan mendapatkan sebuah butir data dari peripheral dan menaruhnya di dalam buffer internal atau yang disebut dengan register. Kemudian CPU akan memperoleh butir data dengan memintanya yang ditaruh modul input output pada bus data. Kemudian yang keempat itu perintah write. Itu menyebabkan modul input output mengambil butir data, bisa byte atau word, dari bus data dan kemudian mentransmisikan butir data itu ke peripheral. Kemudian ada yang namanya evolusi fungsi input-output. CPU itu mengontrol peripheral secara langsung. Ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul input-output. CPU menggunakan input-output terprogram tanpa menggunakan interrupt. Ditambahkan sebuah pengontrol atau modul input-output namun interrupt digunakan. CPU tidak memerlukan waktu untuk menunggu terbentuknya operasi input-output, yang berarti hal ini akan meningkatkan efisiensi. Modul input-output itu ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugas sendiri, yang menggunakan instruksi tertentu untuk input-output tertentu. CPU mengarahkan prosesor input-output untuk mengeksekusi suatu program input-output di dalam memori. Prosesor input-output mengambil dan mengeksekusi instruksi ini tanpa adanya campur tangan CPU. Hal ini memungkinkan CPU untuk menentukan rangkaian aktivitas input-output dan hanya akan diinterupsi bila seluruh rangkaian aktivitas telah terbentuk. Modul input-output memiliki memori lokalnya sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Dengan arsitektur seperti ini, perangkat input-output dalam jumlah yang banyak dapat dikontrol dengan keterlibatan CPU yang seminimal mungkin. Kemudian karakteristik saluran input-output. Terdapat dua jenis saluran input-output yang umumnya dipakai. Yang pertama itu ada namanya selector channel. Nah, selector channel ini mengontrol sejumlah perangkat berkecepatan tinggi dan selalu didedikasikan bagi transfer data dengan salah satu perangkat. Jadi saluran input-output memilih sebuah perangkat dan akan mempengaruhi pemindahan data. Setiap perangkat akan ditangani oleh sebuah controller atau modul input-output, sehingga saluran input-output ini menggantikan fungsi dari CPU dalam hal mengontrol controller input-output. Kemudian karakteristik saluran input-output yang kedua itu ada namanya multiplexer channel. Itu menerima atau mentransmisikan secepat mungkin ke beberapa perangkat. Untuk perangkat yang berkecepatan tinggi, blok multiplexer akan menyebarkan blok data yang berasal dari beberapa perangkat. Interface eksternal. Itu yang pertama ada jenis interface. Interface ke peripheral dari sebuah modul input-output harus disesuaikan dengan sifat dan operasi peripheral. Salah satu karakteristik utama interface adalah serial dan paralel. Pada interface paralel terdapat
sejumlah saluran yang terhubung ke modul input-output dan periferal. Dari sejumlah bit dipindahkan secara simultan melalui bus data. Pada interface serial, hanya terdapat saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data. Dan bit-bit harus ditransmisikan satu per satu. Interface paralel umumnya digunakan untuk periferal berkecepatan tinggi seperti pita dan disk. Kemudian untuk interface serial itu umumnya digunakan untuk printer dan terminal. Pada kedua jenis interface, modul input-output ini harus membentuk dialog dengan periferal. Dialog operasi read dan write adalah sebagai berikut. Yang pertama itu modul input-output mengirim signal kontrol yang meminta izin untuk mengirim data. Kemudian periferal memberitahukan permintaan itu. Modul input-output memindahkan data. Dalam hal ini satu word atau block tergantung periferal. Periferal memberitahukan penerimaan data. Kemudian konfigurasi point-to-point dan multi-point. Koneksi antara modul input-output di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat berbentuk point-to-point atau multi-point. Interface point-to-point memiliki saluran dedicated antara modul input-output dan perangkat eksternal. Pada sistem yang kecil seperti PC dan workstation, umumnya link point-to-point meliputi link dengan keyboard, printer, dan modem eksternal. Yang berkembang menjadi semakin penting adalah interface multi-point yang digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar, dalam hal ini drive disk dan pita, dan perangkat multimedia, CD-ROM, video atau audio. Kemudian Small Computer System Interface, itu yang dikenal dengan SCSA, itu sebuah contoh interface yang baik untuk perangkat periferal eksternal adalah SCSI. Mulanya dipopulerkan oleh Macintosh itu tahun 1984. SCSI saat ini digunakan secara luas baik pada Macintosh maupun sistem yang kompatibel dengan IBM PC dan juga workstation. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, perangkat penyimpanan eksternal berukuran yang sangat besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Nah, itulah terkait dengan materi input-output. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.